Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Selamat datang di channel Happy Edukasi. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1. Sekarang, coba anak-anak dengarkan teks cerita yang akan Ibu bacakan berikut ini. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar ini. Pada gambar ini, Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Ibu bertugas menyapu dan mengepel lantai, sedangkan ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu mengatakan, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Kemudian Dayu menjawab, baik Bu. Setelah Dayu membersihkan kaca jendela, kacanya pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, benar. Yang dilakukan ayah dan ibu adalah membersihkan rumah. Nomor 2. Apa yang dilakukan ibu? Ya, benar. Yang dilakukan ibu adalah menyapu dan mengepel lantai. Nomor 3. Apa yang dilakukan ayah? Ya, yang dilakukan ayah adalah memotong tanaman dan menyapu halaman. Nomor 4. Apa yang Dayu ingin lakukan? Ya, yang ingin dilakukan Dayu adalah membersihkan jendela. Selanjutnya, nomor 5. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena mereka ingin rumahnya bersih dan sehat. Itulah jawaban dari pertanyaan tentang teks cerita membersihkan rumah. Silakan kalian tulis di buku tulisnya. Tulislah dengan tulisan yang rapi agar mudah dibaca. Selanjutnya, ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah sesuatu yang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Nah, pada teks cerita bekerja sama membersihkan rumah ini, Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu bagaimana caranya membersihkan jendela. Nah, di sini ibu memberi petunjuk kepada Dayu bagaimana cara membersihkan jendela dengan baik dan benar. Nah, di sini petunjuknya adalah lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Kemudian gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran.
setelah kita ketahui ungkapan petunjuknya, selanjutnya kita akan menyalinkan kalimat tersebut di bawah ini. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Silakan kalian tuliskan di buku latihannya dengan tulisan yang rapi agar mudah dibaca. Kemudian biasakan dalam menulis, gunakan huruf kapital pada awal kalimat ya. Nah, itulah ungkapan petunjuk yang ada pada teks cerita bekerja sama membersihkan rumah. Selanjutnya, ayo mengamati. Berilah tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Nomor 1. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Nah, kira-kira kalimat ini termasuk ungkapan petunjuk atau bukan? Ya, kalimat ini bukan termasuk ungkapan petunjuk. Kita beri silang ya anak-anak. Nomor 2. Cucilah tangan dengan sabun. Nah, menurut kalian ini ungkapan petunjuk atau bukan? Ya, ini adalah ungkapan petunjuk. Kita beri checklist ya. Nomor 3. Ayah membuang sampah di tempatnya. Nah, menurut kalian ini ungkapan petunjuk atau bukan? Ya, ini bukan ungkapan petunjuk. Kita beri tanda silang ya. Selanjutnya, nomor 4. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, menurut kalian ini termasuk ungkapan petunjuk atau bukan? Ya, benar. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur ini termasuk ungkapan petunjuk. Kita beri tanda checklist ya. Dan yang terakhir, nomor 5. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, kira-kira ini termasuk ungkapan petunjuk atau tidak? Ya, benar. Ini termasuk ungkapan petunjuk. Kita beri tanda checklist. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini, kemudian bandingkan rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali, apakah rumah A atau rumah B. Nah, sekarang coba kita lihat bersama-sama apa yang membuat rumah ini tampak berbeda. Iya benar, yang membuat rumah ini berbeda adalah kerapian dan kebersihannya. Pada rumah A tampak sekali banyak sampah di mana-mana. Halamannya kotor, sampahnya berserakan, kemudian membuat kita tinggal di sana pun tidak nyaman. Sedangkan rumah B, keadaan rumahnya sangat bersih, rapi, dan sangat nyaman untuk ditinggali. Nah, setelah kita mengamati gambar ini, maka rumah yang nyaman untuk ditinggali adalah rumah yang B. Ya, rumah B adalah rumah yang sangat nyaman untuk kita tinggali. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Menurutmu, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Jawabannya adalah yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda, kebersihan dan kerapiannya. Selanjutnya, nomor 2. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Ya benar. Yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih adalah membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya anak-anak. Selanjutnya, nomor 3. Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya benar, kewajiban kita agar kebersihan rumah tetap terjaga yaitu selalulah menjaga kebersihan rumah dengan cara membuang sampah di tempatnya. Silakan kalian isi menurut pemahaman kalian masing-masing. Tuliskan dengan tulisan yang rapi agar mudah dibaca. Rumah, tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak. Nah, saat di rumah, kita harus mengikuti aturan di rumah. Kemudian jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman.
Selanjutnya, berikan petunjuk untuk wawancara. Apa itu wawancara? Iya, benar. Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh narasumber. Nah, apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diberi dan menjawab pertanyaan. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, ini adalah gambar pada saat wawancara, yaitu pada saat pewawancara bertanya kepada seorang narasumber. Mari lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskanlah hasil wawancara pada tabel berikut ini. Aturan agar kebersihan rumah tetap terjaga yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengadakan kerja bakti setiap minggu. Yang ketiga, menyapu dan mengepel lantai setiap hari. Yang keempat, mencuci peralatan makan setelah dan selesai makan. Itulah tadi contoh aturan agar kebersihan rumah tetap terjaga. Silakan anak-anak isi sesuai dengan pemahamannya masing-masing untuk nomor 5 dan nomor 6. Tulislah jawabannya di buku tulis anak-anak dengan menggunakan tulisan yang rapi ya. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan pada lagu berikut ini. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Simaklah lagu berikut ini, kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu. Lagu yang akan kita nyanyikan judulnya yaitu Si Nyamuk Nakal. Pencipta lagu ini adalah Papa T. Bob. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Cobalah nyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Kemudian nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal ini dengan bunyi kuat dan lemah. Ingat ya anak-anak, lirik lagu yang berwarna biru akan kita nyanyikan dengan suara yang lemah, sedangkan lirik lagu yang berwarna merah akan kita nyanyikan dengan suara yang kuat. Kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku
malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, seperti itulah bernyanyi dengan suara yang lemah dan suara yang kuat. Silakan anak-anak praktekkan di rumah bersama teman-temannya ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa anak-anak pahami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.